Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa, masih ada hal dalam urusan kurban, problematika kurban, bagaimana menukar kulit hewan kurban dengan hewan untuk dijadikan kurban. Mungkin banyak ini dagingnya, kulitnya. Saking banyaknya. Nah, ada praktek di mana mudhohi atau panitia melakukan kesepakatan dengan pengepul kulit hewan untuk menukar kulit hewan kurban yang akan disembelih dengan hewan kurban. Jadi nanti kulitnya ditukar dengan hewan kurban. Misalnya kurban sapi 5 ekor. Sebelum dipotong, ada kesepakatan antara panitia dengan seseorang untuk melakukan barter semua kulit 5 ekor sapi dengan 1 kambing untuk dijadikan kurban. Umpamanya begitu. Nah, kesepakatan mudhohi atau panitia kurban dengan pengepul kulit tersebut sangat mungkin merupakan akad tukar menukar yang mengikat dan berarti akad jual beli atau barter. Jual beli tidak sah sebab merupakan tukar menukar antara kulit hewan dengan hewan. Dan kulit dan hewan hidup termasuk barang ribawi yang saat dibarter antara keduanya disyaratkan harus sama timbangan atau takarannya. Ini perlu dipahami. Jadi, jika barter antara kulit hewan yang masih berada di tubuh hewan kurban, maka barter ini hukumnya haram. Sebab 3 illat, ada 3 alasan. Pertama, kulit hewan kurban masih majhul, artinya belum diketahui secara pasti karena belum disembelih, apalagi dikuliti, disembelih aja belum. Dalam Majmu' Syarah Muhadzab di situ sangat jelas rinci wa min jumlati bai'il gururi. Di antara jual beli gurur itu adalah menjual ikan di dalam air, menjual burung yang terbang di angkasa, menjual barang yang barangnya itu tidak ada di depan mata. Ya kan, termasuk bai'ul majhul. Bai'ul majhul, bai'ul goib dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Mudhohi atau panitia sebagai wakil mudhohi tidak mempunyai kewenangan melakukan tasarruf atas kulit kurban dalam bentuk jual beli. Mudhohi itu orang yang kurban, atau panitia yang menjadi wakil dari orang yang kurban tidak mempunyai kewenangan melakukan tasarruf atas kulit kurban dalam bentuk jual beli. Kedua tuh, ilat yang kedua. Ilat yang ketiga, jual beli hewan dengan kulit hewan yang diharamkan syariat karena termasuk praktek ribawi. Dikatakan di dalam Asnal Mathalib, far'un la yuba'ul hayawanu walau samakan aw jarodan bilahmin walau min samakin aw jarodin payastawi pihil jinsu kagonamin bilahmi gonamin wa goirihi kabakorin bilahmi gonamin wasawaun kana al hayawanu makulan, dan seterusnya. Jika kesepakatan tersebut bukan akad, hanya sekedar janji, bukan akad ini, bukan barter yang tadi, bukan, tapi hanya sekedar janji, lalu direalisasikan dalam bentuk barter antara kulit hewan kurban yang sudah lepas dengan hewan kurban, maka hukumnya haram. Sebab masih ada ilat yang kedua, yaitu mana? Mudhohi tidak mempunyai kewenangan menjual semua bagian dari hewan kurban.
Mudhohi, orang yang berkurban, tidak mempunyai kewenangan menjual semua bagian dari hewan kurban, apanya saja. Dan ketiga, yaitu keharaman menjual hewan dengan kulitnya. Ini tadi sudah dikatakan dalam Asnal Mathalib, tidak boleh menjual hewan dengan kulitnya. Seperti tadi, kambing dengan kulit kambing, sapi dengan kulit sapi, atau kambing dengan kulit sapi. Nah, tidak boleh. Jika kulit hewan kurban tersebut telah menjadi milik fakir miskin, nah, ini lain lagi nih. Sekarang apabila si kulit itu telah menjadi milik fakir miskin, lalu ia melakukan barter kulit tersebut dengan hewan, maka hukumnya haram. Alasannya apa? Sebab ilat yang ketiga, yaitu keharaman menjual hewan dengan kulitnya. Artinya tidak ada satu alasan, mau dengan alasan yang manapun, untuk melakukan tukar-menukar antara kulit hewan kurban dengan hewan untuk dijadikan kurban. Alasan-alasan ribawinya yang tadi sudah dikatakan di awal. Problematika selanjutnya, bagaimana memberikan daging kurban kepada orang non-muslim. Ini penting karena di satu lingkungan kebetulan umpamanya ada yang muslim, ada juga yang non-muslim. Hukum memberikan daging atau bagian hewan kurban kepada non-muslim, katakanlah kepada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah orang non-muslim yang bisa hidup, bersosialisasi, bermasyarakat dengan umat Islam. Hukumnya terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Pertama, Imam Nawawi berpendapat boleh memberi makan, disebutnya it'am, dari daging kurban kepada non-muslim, dengan syarat jika termasuk non-muslim atau kafir yang dhimmi, yang tidak memusuhi, bukan kafir harabi, dan tergolong orang yang fakir non-muslimnya itu. Adapun orang murtad itu tidak termasuk kafir dhimmi. Yang kedua, pendapat Imam Romli. Beliau berpendapat haram memberikan makan dari daging kurban kepada non-muslim secara mutlak. Apakah dia dhimmi atau dia harabi, fakirkah dia atau kayakah dia. Nah, ini pendapat Imam Romli. Keharaman itu berlaku untuk mudhohi ataupun panitia. Jadi orang yang kurban juga tidak boleh memberi, panitia juga sama karena dia wakil daripada mudhohi. Demikian pula orang yang menerima bagian dari hewan kurban juga haram memberikannya kepada non-muslim. Ini pendapat Imam Romli. Dikatakan dalam Hasyiah Jamal, kharaja al-kufaru fala yajuzu it'amuhum minal udhiyati mutlaqan walau fuqara'a hatta lawir taddal muddahi imtana'a akluhu min udhiyatihi wa wajaba atasadduqu bijamiha kama naqala dzalika an-Nasis Syafi'i. Keluar dari kata muslimin, siapa al-kufaru, kufar, non-muslim, fala yajuzu it'amuhu, maka tidak boleh memberikan makan kepada itu non-muslim minal udhiyati, dari daging kurban secara mutlak, walau fuqara'a, sekalipun dia itu orang fakir.
termasuk orang yang murtad. Dikatakan hatta lawirtaddal muddahi imtanah akluhu. Sehingga apabila orang yang berkurban itu murtad, habis kurban murtad dia. Nah, maka imtana'a akluhu min udhiyatihi. Itu dicegah memakan daging itu bagi orang yang murtad dari hewan kurbannya. Wa wajaba atasadduqu bi jamiha, dan wajib mensedekahkan keseluruhan dagingnya. Demikian yang seperti dinukil dari nas Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapat yang kedua. Banyaklah, misalnya ada dalam Syarah Muhadzab, Tuhfatul Muhtaj, ya, termasuk di Hasyiah Jamal. Nah, itu perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Romli. Kalau kata Imam Nawawi, boleh memberikan makan kepada non-muslim dengan syarat jika dia adalah dhimmi, bukan yang memusuhi Islam, ya kan, bukan golongan kafir harobi, ya, sekalipun harobi, sekalipun fakir, bukan harobi dan tergolong orang yang fakir. Kemudian ada lagi sedikit lagi, orang yang kurban tidak tahu pasti umur hewan kurbannya. Kalau di kota kan jarang orang yang berkurban itu dia mencari sendiri hewannya, apalagi yang melalui panitia mewakilkan, tidak tahu persis atau mungkin yang membelanja sendiri juga kan tidak tahu sebenarnya ini berapa umur hewan kurban nih, karena kita tidak pernah melihat akte kelahiran hewan kurban seperti itu ya. Nah, orang yang akan berkurban atau akan membeli hewan kurban, dia tidak wajib memastikan sendiri umur hewan kurban. Tidak wajib memastikan sendiri tentang umur hewan kurbannya. Yakfi ikhbarul bai'i bisinnil udhiyati in wulidat indahu wa illa fayarji'u lidununi ahlil khabarati. Di antaranya adalah, jadi bagaimana dia bisa mengetahui umur hewan kurban itu melalui informasi dari orang yang jualan, yang jujur. Tergantung orang jualannya nih, jujur apa tidak nih, ya kan? Kedua, dia melalui informasi dari orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jadi orang yang tahu, kalau begini nih hewan nih usianya segini, segini, kan ada yang begitu. Nah, yaitu mulai dari orang-orang jujur yang mempunyai pengetahuan tentang umur hewan kurban. Siapapun dia, termasuk penjual hewan itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.